Saya sering ditanya sama orang, yang betul itu usaha baru berdoa, atau berdoa baru berusaha, atau usaha dan doa. Kalau bahasa gaulnya, banyak orang yang komentar seperti ini. Jangan cuma berdoa, keluar sana usaha, kerja, cari duit. Jangan cuma berdoa. Ada yang seperti itu. Ada pula yang mengatakan, kamu ini cuma kerja pagi, siang, sore, malam kerja. Doa sana, doa. Jangan lupa doa. Doa itu yang paling utama. Ada pula yang mengatakan, orang hidup kok cuma cari dunia. Cari itu akhirat, kejar akhirat, kejar akhirat. Sholat, doa, zikir, cari akhirat. Ada pula orang yang mengatakan, hidup kok cuma cari akhirat. Sholat, doa. Kapan cari dunia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke pesan WhatsApp saya. Terus yang betul bagaimana? Nah, yang betul begini. Satu, yang namanya doa itu adalah bagian dari usaha. Yang namanya doa, zikir, ya, apapun itu, sholawat, istighfar, membaca ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan khutmul Quran, itu adalah bagian daripada usaha. Jadi usaha untuk menggapai sesuatu bukan sekedar dengan fisik kita bergerak sesuai aturan yang ada. Misal kalau ada orang mau dapat makan, dia harus ke dapur, dia harus ke warung, ya ini fisik bergerak, itu bentuk usaha. Tetapi mulut, angkat tangan berdoa, minta sama Allah Ta'ala, itu juga bagian daripada usaha. Nah, contohnya dalam Al-Quran bisa kita lihat bagaimana Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu waktu kecil belum punya tanggung jawab, untuk mencari nafkah, maka beliau sibuk berdoa. Di kamar, di mihrab, dikunci oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dikunci. Nggak ada orang bisa masuk, beliau nggak bisa keluar. Suruh fokus doa di mihrabnya, doa dan doa dan doa, zikir dan zikir dan zikir. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah Sayyidatuna Maryam alaihissalam, maka Nabi Zakaria bergerak membawakan makanan, ya, ke mihrab, bawa makanan ke mihrab. Ini tugasnya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi? Kullama dakhala, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab, buka itu kuncinya, buka pintunya, lihat Sayyidatuna Maryam alaihissalam, di sampingnya udah ada makanan. Di sampingnya ada makanan. Nabi Zakaria awalnya nggak nanya. Tapi karena berkali-kali seperti itu, kullama dakhala, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab, tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang masih kecil, wajada indaha rizqa, menemukan di sisinya ada makanan, maka nanya, dari mana kamu dapat ini wahai Maryam? Wahai Maryam alaihissalam, dari mana kamu dapatkan semua ini? Jawabannya min indillah. Dari sisi Allah Ta'ala, makanan loh ini bukan jannah, bukan surga, bukan pahala, kita nggak bahas pahala, makanan. Ternyata Sayyidatuna Maryam alaihissalam butuh makan, nggak bekerja, ya nggak berusaha masak, nggak teriak-teriak panggil, wahai Zakaria saya butuh makan, panggil Allahnya, Allah kirimkan makanan. Nah ini usaha dalam bentuk doa, dan itu bisa di Al-Quran. Bukan di ucapan-ucapan ulama, bukan, tapi nas Al-Quran. Tapi beda ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam sudah dewasa, udah mengandung, ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam, udah mengandung. Ada tanggung jawab ngasih nafkah, Allah ajarkan syariatnya bukan berdoa tanpa usaha zahir. Doa itu bagian daripada usaha. Allah ajarkan syariatnya bukan doa tanpa usaha zahir. Apa yang Allah perintahkan kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam? Allah katakan kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam, huzzi, goyangkan batang korma itu, nanti akan jatuh korma-korma yang segar, akan berjatuhan. Dan nanti di bawahmu ada air, sungai yang mengalir di bawah kakimu. Ikhwani rahimakumullah, hamil wanita lemah dibandingkan pria. Tentu wanita lemah. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu Allah perintahkan untuk usaha fisiknya.
Kita tahu Sayyidatuna Maryam alaihissalam zikirnya luar biasa. Kenceng wiridnya, mintanya sama Allah nggak henti. Tapi karena udah ada tanggung jawab kepada janin yang di perutnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatuna Maryam disuruh berusaha dalam bentuk fisik. Goyangkan. Ya goyangkan batang korma. Pertanyaannya, emang batang korma digoyang bisa bergerak? Nggak bergerak. Emang batang korma digoyang, kormanya bisa jatuh? Nggak jatuh. Jadi usahanya itu kalau dinalar, di logika, nggak mungkin menghasilkan. Nggak mungkin menghasilkan. Tetapi Allah memberi syarat. Kalau pengen aku jatuhkan, ya buahnya itu aku jatuhkan, ada usaha fisik darimu. Gerakkan itu. Ya gerakkan itu. Hasilnya apa? Cuman dipegang, ya digerakkan, nggak gerak. Buahnya dibuat berjatuhan oleh Allah SWT. Dari sini, maka kita ambil kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa dan berusaha jalan seiring. Ketika kita akan mulai usaha, kita doa dulu. Ketika kita sedang berusaha, kita doa dulu. Ketika kita mencapai hasil usaha, kita tetap berdoa. Gak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena usaha tak bisa menghasilkan apa-apa. Hasil itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih, Allah yang memberi. Dengan kita menjalankan usaha secara syariat, maka itu kita mendapatkan pahala mencari yang halal. Dengan kita berdoa, kita mendapatkan berzikir. Sampai suatu ketika ada perdebatan antara dua ulama. Yang satu mengatakan, nggak perlu usaha. Saya diam aja di rumah, saya akan dapat rezeki. Yang satu mengatakan, oh enggak, kamu harus usaha. Kamu kalau nggak usaha nggak akan dapat rezeki. Akhirnya ulama tadi yang mengatakan cukup diam dapat rezeki berkata pada temannya, kamu keluar saja. Ya keluar, tinggalkan rumah ini, silakan kamu kerja. Saya mau tinggal di rumah. Nanti cek sore siapa yang dapat rezeki. Sore harinya yang di rumah lagi duduk, nggak dapat apa-apa. Yang keluar pulang bawa apel. Yang keluar pulang bawa apel. Kemudian dia lemparkan apel itu ke sahabatnya, ulama temennya ini. Sambil dia ucapkan, nih makan apelnya. Maka ulama yang diam di rumah nggak cari duit, nggak kerja, cuman zikir, cuman doa gitu ya. Kemudian makan buah apelnya. Baca bismillah, makan apelnya dia. Sambil tersenyum. Ditanya sama temannya, kenapa kamu tersenyum? Kan benar saya yang kerja, saya yang keluar, saya dapat rezeki. Kamu di rumah sih, nggak dapat apa-apa. Kamu cuma berzikir, berdoa, nggak dapat apa-apa. Maka temannya mengatakan, coba kamu renungkan lagi ucapanmu. Dari pagi sampai sore kamu keluar, kamu cuma menjadi pelayanku untuk mengantarkan apel ini kepadaku. Aku yang makan. Bukan kamu nggak dapat apa-apa, saya yang makan. Saya makan tanpa saya harus keluar. Saya cukup doa, saya dapatkan makanan ini. Ikhwani rahimakumullah, engkau hanyalah budak ya, yang mengantarkan rezeki itu kepadaku, sementara aku budak Allah yang menyantap rezeki ini. Terus bagaimana sikap kita seharusnya? Menggabungkan semua itu. Bergeraklah ya untuk melakukan syariat agar kita mendapatkan pahala di dalam usaha tersebut. Tetapi hati kita betul-betul terus meyakini usaha ini tidak akan menghasilkan apapun. Yang bisa menghasilkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak pernah putus asa. Kita akan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Surat Waqiah itu mendatangkan rezeki. Kemudian sholat duha itu memudahkan rezeki. Istighfar itu akan menghasilkan rezeki. Takwa itu akan memberikan rezeki dan solusi. Semua itu diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan kita kesampingkan dan kita sombong. Dan kita katakan, yang penting aku udah usaha, aku nggak perlu berdoa. Ikhwani rahimakumullah, kalau itu yang kita lakukan, kita telah melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dia benar-benar berdoa, maka dia tidak akan lelah untuk berusaha. Karena dia menjadikan usaha adalah ibadah. Bukan upaya untuk mencari hasil, tetapi upaya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang terus berusaha dan berdoa, dialah orang-orang yang layak mendapatkan derajat syuhada. Pedagang yang jujur, dia adalah syuhada derajatnya dengan sama dengan syuhada menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini 10 menit kita bersama tak terasa, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Teruslah berdoa dan teruslah berusaha, maka insya Allah hidup ini menjadi menyenangkan. Mohon maaf
mudah-mudahan berkah. Wa'afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.